Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang problem 15.1. Temanya masih budgeting ya. Oke, sudah dilihat ya untuk isi soalnya ya, soal problem 15.1. Intinya kita diminta untuk menyusun anggaran penjualan, Pertama kita akan menyusun anggaran penjualan. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus ya. Unit yang dijual dikalikan harga penjualan. Untuk Ting 1 unitnya 60.000 dengan harga 70, kita kalikan saja hasilnya 4.200.000. Untuk Ting 2 itu unitnya 40.000 dikali 100 sama dengan 4 juta. Sehingga total anggaran penjualannya adalah 8.200.000. Berikutnya kita akan membuat anggaran produksi. Nah, kita bisa menggunakan rumus. Yang pertama adalah unit penjualan ditambah ending inventory finished good dikurang beginning inventory finished good. Jadi kita tinggal yang kita jadikan base-nya adalah unit penjualan tadi, Ting 1 60.000, Ting 2-nya 40.000. Ditambah ending, kemudian dikurang beginning. Ini datanya semua ada di soal tadi ya. Sehingga untuk unit produksi masing-masing produknya adalah Ting 1-nya sebesar 65.000, Ting 2-nya 41.000. Tes. Berikutnya kita akan menyusun anggaran pembelian bahan baku. Yang pertama kita cari adalah berapa kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk Ting 1 dan produk Ting 2. Di sini kita bisa menggunakan rumus unit produksi dikalikan penggunaan bahan baku per unit produk. Nah, ini kita buat tabel ya. Untuk Ting 1 bahan baku yang digunakan adalah raw material A dan raw material B. Kebutuhan bahan baku A untuk memproduksi 1 unit Ting 1 adalah 4 ya. Jadi 4 unit bahan baku A. Sehingga kita kalikan unit produksinya 65.000 dikali 4 hasilnya 260.000. Bahan baku B yang digunakan untuk Ting 1 1 unit Ting 1 adalah 2 unit bahan baku B. Kita kalikan unit produksinya 65.000 dikali 2 sehingga kebutuhannya adalah 130.000 unit bahan baku B. Raw material C tidak digunakan. Untuk produk Ting 2 ada bahan baku A, bahan baku B, bahan baku C. Perhitungannya sama. Di sini Ting 2-nya dihasilkan 41.000 unit produksi. Bahan baku yang digunakan adalah 5 per unit sehingga totalnya adalah 205.000 unit. Kemudian bahan baku B juga sama dan bahan baku C juga sama perhitungannya sesuai dengan rumus yang tadi. Sehingga total kebutuhan bahan baku A itu adalah 465.000 yang akan digunakan untuk memproduksi produk Ting 1 dan Ting 2. Sedangkan bahan baku B dan C masing-masing 253.000 dan C 41.000. Kalau angka ini sudah kita dapat, kita bisa menghitung berapa kebutuhan pembelian bahan baku. Jadi masing-masing bahan baku yaitu A, B, dan C. Kita bisa menggunakan rumus yang kedua yaitu bahan baku yang digunakan ditambah bahan baku akhir yang diinginkan dikurang bahan baku awal. Nah, kita lihat di sini perhitungannya di tabel berikutnya. Ada raw material A, B, dan C. Kemudian kolom berikutnya adalah raw material use, hasil dari perhitungan rumus yang tadi.
Sedangkan ending dan beginning raw material sudah ada datanya di soal. Kita masukkan ke rumus yang tadi sehingga menghasilkan raw material purchase. A adalah 469.000, raw material B 256.000, dan raw material C 42.000. Jadi ini adalah anggaran kebutuhan bahan baku yang akan dibeli dalam satuan unit. Kemudian kita menghitung berapa harganya. Di sini A, B, dan C mempunyai harga per unitnya adalah masing-masing $8, $5, dan $3. Kita tinggal mengalihkan dengan unit yang akan dibeli sehingga totalnya adalah A 3.752.000, B 1.280.000, dan C 126.000. Ya, untuk permintaan berikutnya kita menyusun anggaran direct labor baik dalam satuan jam maupun cost-nya. Base yang kita gunakan adalah tetap unit produksi masing-masing produk, yaitu Ting 1 dan Ting 2. Ting 1 65.000 unit, Ting 2-nya 41.000. Kita bisa menggunakan rumus yang ada di slide ya. Direct labor budget adalah unit produksi dikali jam per unit produk dikalikan rate per jam. Jadi kita bisa lihat di sini produk Ting 1 ya, unit produksinya kan 65.000. Kemudian kebutuhan jam yang digunakan untuk memproduksi satu unit produk adalah 2 jam. Sehingga total jam yang dibutuhkan adalah 130.000 jam. Sedangkan rate-nya adalah $8 per jam sehingga totalnya adalah $1.040.000. Untuk produk Ting 2, unit produksinya adalah 41.000. Jam yang diperlukan untuk menyelesaikan produk Ting 2 adalah 3 jam per unit sehingga totalnya adalah 123.000. Rate-nya adalah $9. Kita tinggal mengalihkan sehingga total direct labor cost-nya adalah $1.107.000. Permintaan problem 15.1 yang terakhir adalah diminta menyusun anggaran persediaan barang jadi. Jadi unsur bahan baku setiap barang jadi terdiri dari raw material, direct labor, dan factory overhead. Nah, untuk raw material di sini kita lihat atau kita cari data masing-masing per unit. Tadi raw material 4 pounds dikali $8 hasilnya 32 untuk Ting 1. Raw material B 2 pounds dikali $5 hasilnya 10, totalnya adalah 42. Jadi untuk per unit produk bahan bakunya adalah $42. Ting 2 adalah $58. Ini data ini semua ada di soal ya, mengenai yang tadi 4 pounds-nya, $8-nya. Kemudian direct labor-nya adalah kebutuhan per unitnya. Ting 1 adalah 2 jam dengan rate-nya $8. Sedangkan Ting 2 3 jam, rate-nya adalah $9. Factory overhead ini juga ada di data di soal, juga sudah ada. Ting 1-nya dibutuhkan 2 jam, sedangkan Ting 2-nya adalah 3 jam. Kita kalikan rate masing-masing. Sehingga cost per unit Ting 1-nya adalah $62, Ting 2-nya adalah $91. Kita tinggal mengalihkan unit finished good pada tanggal 31 Desember, di mana Ting 1 adalah 25.000 unit dan Ting 2-nya 9.000 unit. Ini ada juga datanya di soal ya. Sehingga cost finished good pada akhir periode Ting 1 1.550.000, sedangkan Ting 2 adalah 819.000. Total keseluruhannya adalah
$2.369.000. Ya oke, untuk pembahasan Prabel 15.1 sudah selesai. Nanti jika misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan saja. Terima kasih atas untuk partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.